Martial Peak 3557. Bukan urusanmu, Yang Kai dengan dingin mendengus. Mata Bei Limo bersinar dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Tiba-tiba melihat Yang Kai mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Beri aku cincin luar angkasamu." Yang Kai menatap cincin di jarinya. Bei Limo tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu ingin merampokku? Kamu gila?" Yang Kai hanya menoleh dan melihat perwujudannya. "Temukan Rumeng." "Ini dia." Bei Limo mengambil cincin itu dan melemparkannya ke Yang Kai. Wajahnya pucat karena marah. Yang Kai mengambil cincin itu dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk memeriksanya. Merasa sedikit bersemangat. Cincin luar angkasa Demon Saint seharusnya memiliki banyak barang bagus. Itu pasti telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Memang ada banyak hal baik di sini. Dengan tumpukan kristal iblis dan harta karun iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa pakaian wanita. Beberapa di antaranya berwarna merah dan hijau. Beberapa di antaranya cukup terbuka. Beberapa di antaranya cukup halus. Yang Kai tidak bisa tidak berfantasi tentang seperti apa pakaian ini di tubuh Bei Limo. Itu pasti akan sangat menggoda. Berpikir begitu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya ke atas dan ke bawah. Bei Limo juga sepertinya tahu apa yang dia lihat dan mencibir dengan dingin. Sengaja atau tidak sengaja menyisir rambutnya ke belakang telinganya. Mengungkapkan segudang pesona. Yang Kai menarik pandangannya dan terus mencari Space Ring. Dengan cepat menemukan apa yang dia cari. Myriad Demon Pill. Pil iblis segudang adalah sesuatu yang unik untuk wilayah iblis dan sangat berguna untuk ras iblis di atas alam Raja Iblis. Alasan mengapa Demon Rache memiliki begitu banyak petarung tingkat tinggi adalah karena efek Myriad Demon Pill tidak dapat diabaikan. Dan bahkan dapat dikatakan memainkan peran yang menentukan. Sebelumnya, dia juga telah menemukan banyak pil iblis segudang di benua yang hilang. Tetapi semuanya telah ditelan oleh perwujudannya. Memungkinkan perwujudannya dengan cepat maju ke alam Half Saint. Namun, jalan dari Half Saint ke Demon Saint sangat panjang. Dan jumlah energi yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Dengan kata lain, itu membutuhkan pil iblis segudang dalam jumlah besar. Tidak hanya perwujudan membutuhkan, tetapi dia juga memperkirakan bahwa dia membutuhkannya sekarang. Sebelumnya, dia tidak dapat mengkonsumsi Myriad Demon Pill karena sifat kekuatan tubuhnya bertentangan dengan Myriad Demon Pill. Tapi sekarang berbeda. Kaisar Ki telah diubah menjadi Ki Iblis. Jadi pil iblis segudang seharusnya sangat berguna baginya. Pada saat ini, dia secara alami harus merampok Bei Limo. Sebagai Saint Iblis, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah iblis yang dapat mengancam keselamatannya. Jadi jika ada sesuatu yang baik, dia pasti akan membawanya. Yang Kai tidak tahu berapa banyak pil iblis segudang yang ada di cincin luar angkasa Bei Limo. Tetapi dia masih memiliki 10.000. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Yang Kai menuangkan Myriad Demon Pills ke dalam Space Ring-nya sambil berteriak dengan tidak puas. Hanya itu yang kamu miliki. Wajah Bei Limo menjadi gelap. Apakah ini tidak cukup untukmu? Yang Kai menyeringai. Siapa yang tidak menginginkan terlalu banyak hal baik? Mengatakan demikian, dia meliriknya. Apakah kamu menyembunyikannya? Apa yang harus disembunyikan? Bei Limo berkata dengan marah. Saya telah membesarkan begitu banyak orang di bawah komando saya. Tidakkah saya perlu memakan mereka? Bukankah saya perlu memberi mereka penghargaan setiap tahun? Berapa banyak pil iblis segudang yang menurutmu dimiliki oleh Saint Iblis? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yu Rumeng dan melihat berapa banyak pil iblis segudang yang dia miliki. Yang Kai hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, Bei Limo mungkin tidak akan berbohong padanya. Lebih dari 10.000 pil iblis segudang sudah cukup untuk bertahan dan perwujudannya selama bertahun-tahun. Dia tidak mengambil semuanya tetapi malah memberi Bei Limo 100 pil. Kemudian, Yang Kai mengeluarkan kristal iblis dari cincinnya. Kristal iblis tidak lagi berguna bagi Saint Demon. Jadi Bei Limo tidak memiliki banyak di cincin luar angkasanya. Paling-paling, dia hanya memiliki beberapa miliar. Tetapi semuanya bermutu tinggi. Setelah kristal iblis adalah artefak iblis. Bagaimanapun,
dia akan mengambil apapun yang berharga. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengembalikan cincin luar angkasa ke Beilimo. Beilimo memeriksa kerugiannya dan mencibir. Kamu benar-benar sesuatu. Dalam waktu singkat ini, hal-hal baik di Space Ring-nya telah menyusut setidaknya setengah, yang setara dengan setengah dari akumulasi nilai hidupnya yang direnggut oleh Yang Kai. Sebelum Yang Kai bisa mengatakan apa-apa, perwujudannya tiba-tiba berteriak, mereka ada di sini. Wajah Yang Kai menjadi dingin saat dia menatap Beilimo. Jangan katakan apapun yang seharusnya tidak. Beilimo mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti siapa orang-orang ini. Dari kiri dan kanan, dua garis cahaya dengan cepat terbang dari cakrawala. Aura kedua Dimension terlihat jelas, dan dengan beberapa swoses, Yuru Meng dan Sueli muncul di dekatnya. Setelah melihat Beilimo di sini, mata Yuru Meng menyipit dan sosoknya berkedip, muncul tepat di depan Yang Kai. Menatap Beilimo, dia menoleh dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, dia tidak bertanya pada Beilimo, melainkan Yang Kai, yang berdiri di belakangnya. Yang Kai tersenyum, aku baik-baik saja. Mendengar ini, hati Yuru Meng rileks, tetapi dia juga memasang ekspresi curiga di wajahnya. Karena Beilimo ada di sini, bagaimana Yang Kai bisa baik-baik saja? Setelah mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa Beilimo tampaknya telah terluka dan ada genangan darah di dadanya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang telah melukai Beilimo? Ketika mereka berpisah di benua Eternal Heaven, dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Sueli juga memiliki keraguan yang sama dengannya. Sepasang mata merahnya menatap Beilimo dan kemudian ke Yuru Meng. Sueli tertawa kecil saat bau samar darah mulai menyebar, bersama dengan aura berbahaya. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Suasana hati Beilimo sangat buruk saat dia memelototi Sueli dan berkata, jika kamu tertawa lagi, aku akan merontokkan gigimu. Sudut mata Sueli berkedut. Tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung wanita ini. Tetapi dia dengan cepat menarik senyumnya dan berkata, kamu sebenarnya tidak berhasil. Sungguh mengejutkan. Beilimo meliriknya. Mengapa kamu tidak mencoba? Sueli berkata, bagaimana kalau kamu dan aku bergabung? Kita bisa mendiskusikan milik siapa bocah ini nanti. Di sisi lain, Yuru Meng tampak ingin melindungi Yang Kai. Dengan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk menghadapinya. Kecuali dia bisa menyeret Beilimo bersamanya. Dengan 2 lawan 1, salah satu dari mereka akan bisa menjerat Yuru Meng sementara yang lain akan bisa menyeret Yang Kai pergi. Yuru Meng tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yuru Meng menjadi dingin dan ki iblis di tubuhnya melonjak, membuatnya tampak seperti jika Sueli dan Beilimo benar-benar berani menyerang. Dia akan melawan mereka sampai mati. Tanpa diduga, Beilimo terkekeh dan berkata, jika kamu ingin bertarung, lakukan saja. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Sueli dan Yuru Meng menatapnya dengan bingung. Sueli mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Jawaban ini terlalu mengejutkan. Dengan sepotong daging yang begitu besar di depan mereka, bagaimana mungkin Saint Iblis tidak tergoda? Beilimo sebenarnya mengatakan dia tidak akan ikut campur. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Beilimo berkata dengan ringan. Karena, saya tidak ingin menyinggung Bos Huang. Sueli menjadi semakin bingung. Apa hubungannya dengan Bos Huang? Setelah mengatakan ini, dia terkejut dan melihat sekeliling. Apakah Bos Huang ada di sini? Mengapa Bos Huang ada di sini? Beilimo tertawa ringan. Hanya saja Bos Huang mengatakan sebelumnya bahwa jika bocah ini benar-benar menjadi anggota ras iblis, dia akan dapat mempertahankan kesempatan itu. Sekarang dia memiliki kualifikasi. Sueli mengerutkan kening. Bukankah anak ini manusia? Kapan dia menjadi anggota Demon Raceku? Yuru Meng juga bingung. Saat mereka berdua bingung, Yang Kai melangkah keluar dari belakang Yuru Meng. Saat kakinya mendarat, Demoniki melonjak dari tubuhnya dan Demoniki melonjak ke langit. Sueli tercengang. Yuru Meng juga menatap kosong ke punggung Yang Kai. Matanya yang indah berkilat gembira. Adegan di depannya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Yang Kai telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis.
Bahkan jika dia benar-benar berasal dari batas bintang dan adalah manusia, itu bukan masalah besar. Hanya ras iblis yang bisa memiliki ki iblis murni dan menghasilkan fluktuasi ki iblis yang begitu kuat. Ini adalah hal yang hebat bagi Yang Kai. Sebelumnya, dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Yang Kai jatuh ke tangan Demon Saint lainnya. Tetapi sekarang setelah dia menjadi bagian dari Demon Rache, semua masalah terpecahkan. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-kata Huang Wuji. Bagaimana dengan itu? Apakah saya sekarang anggota dari Demon Rache? Yang Kai menatap Sueli dan bertanya dengan ringan. Ekspresi Sueli berubah beberapa kali sebelum Divine Sense-nya tiba-tiba melonjak dan dia mengirim transmisi suara ke Beilimo. Beilimo segera mencibir. Jangan mencoba menipu saya. Saya tidak ingin menyinggung Bos Huang. Wajah Sueli menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa Beilimo sebenarnya adalah orang gila. Dia diam-diam mengirim transmisi suara padanya. Tetapi dia benar-benar berhasil menembus lapisan kertas jendela itu. Ini membuatnya merasa agak malu. Sueli, apa lagi yang kamu inginkan? Teriak Yurumeng. Meskipun Beilimo tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di balik kata-katanya jelas. Sueli mungkin tidak mau menyerah dan ingin menyeret Beilimo bersamanya untuk menangkap Yang Kai. Bagaimanapun, hanya mereka bertiga yang tahu bahwa Yang Kai telah menjadi iblis. Jadi ketika saatnya tiba, Yurumeng tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Setelah perbuatan itu dilakukan dan kesempatan Yang Kai diambil, Huang Wuji tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Sueli menjadi canggung. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada kamu. Bagaimana saya bisa memiliki niat jahat? Yurumeng tidak mengeksposnya dan hanya berkata dengan dingin. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Ini adalah pertemuan kebetulan Yang Kai. Ini adalah benua Cloud Shadow saya. Kamu harus pergi kemanapun kamu ingin pergi tetapi di sini. Saya akan memberitahu Bos Huang tentang transformasi iblis Yang Kai. Dan hasil akhirnya akan diputuskan olehnya. Sueli mengangguk dan berkata, aku harus memberitahunya. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yang Kai dengan sedikit penyesalan dan perlahan menggelengkan kepalanya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melonjak ke langit. Beilimo tidak mau bekerja sama. Jadi dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Yurumeng sendirian. Jika dia benar-benar berselisih dengannya, itu tidak akan ada gunanya baginya. Yang Kai memang diberkati dengan peluang besar. Tetapi akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar dewasa. Dan setelah bertahun-tahun, dia mungkin dapat menemukan peluang lain. Menatap ke arah dia pergi. Setelah memastikan bahwa Sueli benar-benar pergi, Yurumeng menoleh ke Beilimo dan bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu rencanakan kali ini? Bersambung.